Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Malia dan Fauzan Akmal Hidayat dari FJ4 ingin memaparkan video tentang berdemokrasi dalam pemilu melalui Bawaslu yang tangguh. Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, lalu juga dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan bagi setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan secara demokratis apabila setiap warga negara memiliki hak dapat menyalurkan pilihan secara luber judil. Jika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas bagi masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting untuk pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Lalu pemilu juga diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan dilaksanakan secara berkualitas, sistematis, legislatif, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Setidaknya terdapat 3 hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak. Yang pertama, ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Yang kedua, terdapat persaingan yang adil antara peserta pemilu. Yang ketiga, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimatis. Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 3. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi di lingkungan masyarakat. Selain itu, peran generasi muda dapat menjadi salah satu kekuatan politik dalam membangun dan memperkuat gerakan restorasi politik. Bawaslu dibentuk secara hierarki dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, atau kelurahan, hingga di tingkat TPS. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada proses pengawasan tahapan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas sebagai melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten atau kota. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten atau kota. Yang keenam, melaksanakan penelusuran berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Yang kedelapan, mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Yang kesembilan, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu baik tingkat pusat hingga pengawas TPS mengacu pada misi Bawaslu, yaitu membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid. Lalu mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Lalu, yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Yang kedua, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketiga, pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Yang keempat, penetapan peserta pemilu, anggota DPD dan DPRD. Yang kelima, pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Yang ketujuh, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Yang kedelapan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang
yang ke-9, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan juga proses penetapan hasil pemilu.